Ya, boleh saya menerangkan sedikit tentang Yohanes 14 ayat 16. Dalam bahasa asli kan disebutkan seorang penghibur. Oh, kalau kata seorang berarti itu bukan Roh Kudus, tapi orang yang membawa berita yang berbeda dengan Yesus itu sendiri, karena dia meminta kepada Bapa. Nah, memang betul Parakletos artinya penghibur, tetapi pengertian penghibur itu adalah seorang yang memuji Allah. Karena dalam bahasa asli sebetulnya Parakleto. Parakleto artinya sang pemuja atau pembela. Itu. Kalau bahasa dulu, ruh artinya roh kebenaran. Jadi kata Edme itu ada hubungan dengan sang pemuja itu atau sang pembela keadilan. Ya. Saya kembali lagi mengingatkan bahwa roh kebenaran itu adalah Roh Kudus yang dicurahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya melalui Yesus Kristus Roh Kudus bisa dicurahkan. Ya, Roh Kudus adalah dalam bahasa Yunaninya Parakletos. Parakletos ini bisa diartikan sebagai advokat atau pengacara. Pengacara pun bisa disebut Parakletos. Parakletos itu penolong atau pendamping. Ya, dalam hal ini Parakletos Roh Kudus atau Roh kebenaran. Dia akan mendampingi manusia, khususnya yang sudah dibaptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dia akan menerima Parakletos. Dan Parakletos itu ada di dalam dirinya dan akan mendampingi, terus akan menjaga, akan melindungi, akan memberikan pengetahuan, hikmat sampai akhir zaman. Parakletos atau roh kebenaran tidak pernah berpikir yang cabul-cabul. Roh kebenaran tidak cabul. Roh kebenaran juga tidak punya nafsu, apalagi nafsu birahi yang diumbar kemana-mana. Apalagi Parakletos tidak punya nafsu, terutama terhadap anak kecil atau anak balita. Parakletos atau roh kebenaran, Roh Kudus tidak terlihat, tidak akan bisa dilihat. Roh kebenaran atau Roh Kudus itu, Parakletos itu tidak dikenal oleh dunia, apalagi dunia sesat, dunia yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tidak akan pernah ada roh kebenaran. Roh kebenaran atau Parakletos tidak pernah sedikit pun mengingini istri orang, apalagi istri anak sendiri maupun anak angkat. Parakletos tidak pernah berperang, apalagi membunuh. Parakletos atau Roh Kudus tidak akan bisa terkubur dalam tanah, apalagi tanah yang kering dan gersang menjadi tulang belulang. Parakletos atau Roh Kudus, roh kebenaran, tidak mati akibat diracun. Parakletos atau roh kebenaran tidak bertipu daya atau berkhairul makriin.
Parakletos, roh kebenaran, tidak mempan di sihir ataupun terkenal buhul-buhul sihir. Jadi parakletos atau roh kebenaran adalah hayat ilahi atau Roh Kudus, hayat Sang Pencipta, yaitu pencipta langit dan bumi, yang sudah ada di abad-abad pertama, di awal daripada dunia ini diciptakan. Sudah ada Parakletos itu atau Roh Kudus itu, bukan baru muncul pada abad-abad setelahnya, bukan pada abad ketiga, bukan pada abad keempat, bukan pada abad kelima, bukan pada abad keenam, apalagi abad ketujuh. Kemudian ada yang mengaku sebagai Parakletos atau roh kebenaran. Memang ada manusia-manusia sesat atau orang-orang sesat yang ingin menyimpangkan atau merubah Parakletos menjadi Periklitus. Parakletos adalah roh kebenaran. Periklitus itu artinya yang terkasih. Lain roh kebenaran dengan yang terkasih. Ada para orang sesat, ya, manusia-manusia sesat yang ingin memutarbalikkan Parakletos jadi Paraklitus. Paraklitus itu artinya terkasih. Di dalam bahasa Arab, Paraklitus artinya Ahmad. Maka Paraklitus mau dirubah menjadi Parakletos. Tetapi Parakletos sudah tertulis jauh ribuan tahun sebelum Paraklitus itu ada. Parakletos sudah ada di tahun 150-an. Ditemukan di dalam manuskrip yang ditemukan di Kairo, Mesir. Sudah tertulis Parakletos. Kemudian ada manusia pada abad ke-7 mau mengklaim dirinya adalah Parakletos. Ya. Berbeda Parakletos dengan Paraklitus. Untuk lebih jelasnya kita lihat apa itu Parakletos sesuai dengan Alkitab. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita baca dulu apa yang disebut dengan Parakletos. Saya akan share ayat Alkitab. Kita baca dulu. Baik, silakan. Pak King David, suaranya paling mantap. Dibaca dulu Pak King David tentang Parakletos ini. Oke, dari ayat berapa? Ya, yang merah itu ayat 15. Semua ya? Ya, Semua sampai kepada ayat 21. Oke, turunkan lagi ayat 15. Ya, silakan. Yesus menjanjikan penghibur. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggallah sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. 20.
Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dia kasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Haleluya. Haleluya. Ya, firman Tuhan ya dan amin. Kita lihat dalam bahasa aslinya roh penghibur itu apa. Kita lihat di dalam bahasa asli ya. Oke, ini ya. Jadi di sini another ya. Jadi kago eroteso ton patera kai alon parakleton dosei. Di sini kago erotau hopater kai alos parakletos didomi suhina emi metasu es ho aion. Parakletos, kita lihat parakletos itu apa. Parakletos definition and advocate atau pengacara, intercessor, counselor, converter, helper, paraklete. Jelas, parakletos, roh penghibur itu adalah penolong, juga converter, ya, counselor, ya, yang membimbing, juga yang melindungi dan mendampingi. Dan parakletos itu roh, bukan manusia, bukan berwujud manusia, walaupun dia punya roh. Rohnya bukan roh parakletos, bukan roh kebenaran, tetapi roh manusia yang dipinjamkan Elohim, Sang Pencipta, kepada manusia, dan satu saat akan diambil roh tersebut. Tetapi Roh Kudus atau roh penghibur parakletos itu tetap diam sampai akhir zaman. Diam di dalam kita. Kemudian ketika kita mati, roh parakletos itu kembali kepada Bapa di surga. Baik, kita lihat apa dan bagaimana parakletos. Baik, ini ya parakletos. Tadi kita sudah baca tentang parakletos. Sang guru yang akan pergi dalam hal ini adalah Yesus Kristus, akan pergi meninggalkan para muridnya. Yesus Kristus akan disalib, turun ke dalam kerajaan maut, bukan mati seperti manusia, apalagi jadi tulang belulang seperti orang yang mengaku sebagai roh kebenaran atau parakletos itu, yang mengaku-ngaku sebagai roh kebenaran padahal dia mati, tidak pernah bangkit kembali, dan dimakan cacing di dalam tanah jadi tulang belulang. 1000% dia bukan parakletos, dia bukan roh kebenaran. Sang guru yang akan pergi ingin menenteramkan hati para murid. Kehadirannya tidak selalu perlu fisik, tetapi juga rohani. Ia hadir jika mereka terus menjalin kasih dengannya. Jadi parakletos akan tetap ada di dalam diri kita jika kita tetap menjalin hubungan kasih Tuhan dengan parakletos itu atau Roh Kudus itu. Maka Roh Kudus akan tetap di dalam diri kita. Injil hari ini justru dibingkai dengan tema ini.
Di awal Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Jika ada manusia yang ada Parakletos di dalam dirinya atau ada Roh Kudus di dalamnya, pasti dia mengikuti dan mengasihi Yesus, mengikuti segala perintahnya yang sudah tertulis di dalam Injil Perjanjian Baru khususnya, dan juga Perjanjian Lama ketika Yesus masih menjadi Sang Firman, belum nuzul turun ke dunia menjadi manusia.